Ya, saya mulai ikut aktif di profesi itu sekitar tahun 82, 83. Sebenarnya waktu di daerah saya sudah jadi ketua ID cabang Samarinda tahun 78 sampai 81. Lalu kembali ke Jakarta saya ikut PBUI yang tahun sekitar 87 saya jadi sekjen. Dan saya belajar di situ bahwa senior-senior kita itu saling menghargai dan saling menghormati entah dia berada di kementerian, entah dia berada di profesi, entah dia berada di lembaga pendidikan, masing-masing menghormati. Sehingga kita tahu misalnya beberapa pengurus ID, PBID ada yang jadi dirjen, Pak Maju Sugito. Sebaliknya ada bekas menteri Pak Farid Muluk jadi ketua PBID. Jadi antara profesi, akademisi, dan pemerintah itu seolah-olah semuanya itu punya tugas masing-masing, tetapi saling menghargai dan saling mendukung. Memang sekarang terasa bahwa hal tersebut tidak terjadi. Seolah-olah masalah kesehatan itu adalah urusannya Menteri Kesehatan dan segala yang berkaitan dengan kesehatan, entah itu pendidikan dokter atau segala macam juga diletakkan di bawah kesehatan itu penuh dengan kompleksitas. Apakah cara-cara yang dilakukan oleh menteri lebih kepada satu arah tanpa adanya partisipasi yang kita dengarkan tadi, meaningful partisipasi itu tidak ada, maka ini akan menyebabkan kerusakan kepada pelayanan kesehatan pendidikan kedepan. Saya mungkin ambil sebaliknya. Pada waktu zaman Presiden Habibie, itu Menteri Kesehatan Profesor Farid Alfansa Muluk itu mengeluarkan satu konsep namanya pembangunan berwawasan. Ya, jadi justru kesehatan itu dibuka luas, entah itu berhubungan dengan PHRC, entah itu berhubungan dengan struktur dan sebagainya. Semua kementerian itu perlu wawasan. Karena itulah diajar semua kelompok itu. Apalagi profesi kesehatan yang memang itu sudah menjadi tugas dan visinya setiap. Nah, sayang sekali hubungan antara profesi kesehatan dengan pemerintah sekarang menurut saya kurang mesra. Jadi kita mengenal kesehatan dan ketahanan kesehatan. Nah, ketahanan kesehatan berhubung dengan sistem kesehatan nasional. Dan kalau kita bicara tentang ketahanan keseluruhan negeri juga sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan nasional. Dan tadi Prof mengatakan dengan sangat jelas bahwa Profesor Farid Alfansa Muluk itu bersama dengan Presiden yang lalu itu dapat merumuskan sistem kesehatan nasional yang kemudian berlanjut sampai sekarang mestinya sebagai bagian dari sustainability kita. Dan ke depan sebagai kepala paham Prof tahu lebih berat lagi kita untuk sustainability kalau tadi di komunikasi kepahaman tidak sama atau saya memakai katanya political aspirations. Jadi ada keberadaban politik. Kira-kira tanggapan Prof terhadap keberadaban politik dulu dan sekarang itu seperti apa, Bu? Ya, sebenarnya setiap kebijakan, setiap keputusan itu mempunyai dampaknya. Dan keputusan dan kebijakan itu diambil oleh siapa, makin luas dampaknya. Apa itu diambil oleh seorang manajer, seorang menteri, seorang presiden, dampaknya makin luas. Nah, karena itulah apa yang kita rasakan sekarang, keputusan mengenai kolegium itu menimbulkan kegelisahan dan kegaduhan. Bukan memperbaiki apa yang sudah berjalan sehingga lebih sempurna dan lebih baik dan lebih baik. Itu sangat sayang sekali. Saya sendiri percaya bahwa keputusan itu diambil dalam kata-kata niat baik.
tetapi orang mengajak semua pihak sebelum mengambil keputusan itu untuk bicara tentang. Karena ada orang setuju, ada orang tidak setuju. Tapi yang tidak setuju ini sebenarnya menyempurnakan. Mungkin apa yang Ya, itulah yang dimaksud bahwa dalam azas membuat peraturan haruslah ada partisipasi, ya Prof. Apalagi meaningful partisipasi, Prof. Saya kemudian agak sedikit berpindah pada saat Prof sebetulnya bisa tiarap untuk tidak bicara. Jadi kenapa Prof memilih bicara sementara banyak orang-orang yang seharusnya bicara dia tidak bicara? Apa yang menyebabkan Prof dalam ini, Prof? Bagi generasi muda, Pak, generasi Z kita. saya terus terang di sekarang pendidikan yang sudah begitu baik, sudah lama dipakai, kadang-kadang tidak boleh. Tenaga staf pengajar yang begitu berpendidikan, pengalaman susah dicari gantinya, tidak boleh diberhentikan pergi. Sekali lagi Prof, memang apa yang menjadi kalau collateral damage daripada undang-undang selalu ada, Pak. Undang-undang pasti mempunyai collateral damage kalau dia sudah dibuat meaningful partisipasi. Dan tadi Prof mengatakan bahwa layanan-layanan di rumah sakit atau di institusi kesehatan yang tadinya menjadikan pendidikan bahagian kepentingannya, sekarang mungkin Prof juga benar. Apa pendapat Prof? Pertanyaan saya ini adalah apa pendapat Prof bahwa key performance indicator rumah sakit vertikal sekarang lebih kepada penyampaian finansial. Jadi moneternya bukan tadi yang Prof katakan, yang Prof sedihkan bahwa pendidikan harusnya jangan dilupakan pada wilayah-wilayah rumah sakit publik seperti vertikal. Nah, kalau kita biarkan keadaan yang jadi korban adalah masyarakat. Tapi kalau masalah yang ada jadi korban. Nah, kita akan karena itu saya sih selalu biasanya lebih suka damai, duduklah sama-sama, ajak duduk sama-sama semua. Kita bicara dengan kita dengarkan kita orang lain. Mari kita bangun lagi negara ini dengan cara-cara kebodohan. Baik, jadi kembali Prof menganjurkan kepada semua pihak, pakailah pendekatan keberadaban. Beradablah, pakailah politik yang beradab, gitu Prof, bukan politik kekuasaan. Betul gitu Prof. Makasih Prof. Ya, cukup.